Saya bersyukur boleh berada di hadapan teman-teman sekalian di tempat ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau sudah kenalan nanti bisa sayang-sayangan. Oke, saya Neti Uli Manulang. Saya dari Jakarta. Kebetulan saya kuliah di Jakarta. Saat ini saya semester akhir gitu. Jadi teman-teman doakan nanti tahun ini saya wisuda. Amin. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Hari ini saya akan membawakan tema yaitu pemulihan gambar diri. Kenapa saya membawakan ini? Karena saya rindu dan saya melihat akhir-akhir ini banyak sekali anak muda yang telah kehilangan gambar dirinya gitu kan. Gambar dirinya yang sudah rusak gitu. Padahal pada mulanya kita itu sudah segambar dan serupa dengan Allah. Tapi semakin kesini karena perbuatan dosa manusia, gambar diri kita itu jadi rusak gitu. Untuk itu kita mau belajar hari ini, dan saat ini kita mau periksa dulu diri kita, apakah selama ini gambar diri kita sudah benar? Apakah selama ini kita bertindak dan memandang sudah benar? Dan saat ini kita mau belajar, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Oke, boleh sama-sama kita buka Yeremia 1 ayat 4-10. Yeremia 1 ayat 4-10. Sudah ketemu teman-teman? Yeremia 1 ayat 4-10. Ada di depan sih sebenarnya. Jadi teman-teman kita sama-sama baca. Oke, kita baca dengan suara yang lantang, dengan hitungan 1, 2, 3. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman, amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman, saya panggil teman-teman aja kan, karena masih muda semua toh. Ada yang sudah menikah? Ada Bapak Ibu Gembala. Oke. Jadi gambar diri yang rusak itu bagaimana? Gambar diri yang rusak adalah pandangan atau penilaian negatif seseorang terhadap dirinya sendiri yang tidak sesuai dengan kebenaran tentang siapa dirinya menurut Allah. Kita menurut Allah, menurut firman Tuhan adalah segambar dan serupa dengan Allah, imago Dei. Sama-sama katakan imago Dei. Iya, kita imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Nah, artinya kita bernilai dan bermartabat, bahkan
punya tujuan ilahi. Jadi kita sudah diciptakan itu punya tujuan, teman-teman. Tetapi apa yang membuat kita kadang gambar diri kita rusak? Karena kita terlalu mendengarkan orang lain, mendengarkan perkataan dunia. Kalau kita lihat dulu manusia pertama Adam dan Hawa sebelum berdosa, mereka lebih mendengarkan siapa? Ular, iblis, ya kan? Coba aja mereka tidak memperdulikan itu. Tapi karena Adam dan Hawa mendengarkan itu, maka pikiran mereka dihantui. Mereka lebih percaya omongannya daripada firman Tuhan. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, gambar diri mereka rusak. Mereka merasakan malu. Ketika Tuhan datang, mereka bersembunyi. Karena pada dasarnya orang telanjang, maaf ya, dulu Adam dan Hawa telanjang itu tidak malu sama dengan yang lain. Tapi semenjak berdosa, semenjak jatuh dengan dosa, maka mereka pun merasakan malu. Gambar dirinya sudah rusak. Maka dengan itu, teman-teman, hari ini boleh kita cek lagi pribadi kita masing-masing. Apakah selama ini gambar diri kita rusak gitu? Terkadang banyak orang ya, hari-hari ini gambar dirinya sudah rusak, merasa tidak layak lagi, merasa sudah tidak berharga lagi, merasa kalau apa yang dilakukan selalu gagal. Pokoknya aduh, aku tidak berharga lagi. Aku emang sudah tidak bisa dipakai kemana-mana lagi. No, tapi kata Tuhan, kamu itu berharga loh. Seperti yang dikatakan di Yeremia tadi nih. Saya balik lagi ya. Yeremia, coba kita baca yang ayat 5 sama-sama. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Oke, saya mau teman-teman kita baca kembali, tapi kita ubah. Aku di situ diganti menjadi Tuhan. Kemudian engkau ganti menjadi aku, diri sendiri. Bisa? Oke. 1, 2, 3. Sebelum Tuhan membentuk aku dalam rahim ibuku, Tuhan telah mengenal aku, dan sebelum aku keluar dari kandungan, Tuhan telah menguduskan aku, Tuhan telah menetapkan aku menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, teman-teman, kita itu sudah dikenal Yesus bahkan sebelum kita dibentuk gitu. Sebelum keluar gitu, kita sudah dibentuk. Tuhan sudah mengenal kita. Bahkan sebelum orang tua kita berencana kita ada, Tuhan sudah tahu. Amin. Pak Ketua ketawa. Oke, jadi Tuhan itu sudah mengerti kita, sudah mengenal kita karena Tuhan yang merancangkan kita gitu. Teman-teman tahu nggak kalau orang arsitek yang mau membangun sebuah gedung pasti ada yang namanya desain atau rancangan, bahasa arsiteknya apa ya, saya lupa. Blueprint. Ya, blueprint. Nah, blueprint itu rancangannya yang akan dikerjakan sesuai dengan blueprint, bukan? Iya kan? Kalau sudah ada desain, ini nih mau bangun gereja ini misalnya GBSCC, Pak Pendeta sudah bikin desain gitu ya, blueprint. Pokoknya bentuknya harus seperti ini, harus bentuk segitiga atasnya. Semuanya sudah diatur gitu. Sama Tuhan juga sudah mengatur kita dengan sedemikian rupa. Jadi kita itu sudah sangat-sangat dikenal Tuhan Yesus. Padahal kalau kita ingat, kalau kita dulu masih kecil ya, kita nggak ingat sih. Maksudnya kalau kita lihat anak-anak bayi gitu kan, yang baru lahir, mereka menangis itu sudah kayak, wah itu dia sudah seakan-akan menunjukkan, oh ini aku.
Ini aku, lihat aku, perhatikan aku gitu. Anak bayi saja, dari kita kecil saja kita sudah berlomba-lomba untuk diperhatikan gitu. Padahal sebelumnya Tuhan sudah memperhatikan kita sebelum kita ada gitu. Nah, teman-teman, hari ini kita mau melihat ciri-ciri orang yang gambar dirinya rusak. Yaitu apa? Merasa tidak berharga. Selalu merasa tidak layak, tidak penting. Oh, aku ini tidak ada apa-apanya. Takut ditolak. Pernah ditolak? Pernah ditolak, teman-teman? Mungkin ditolak pasangannya. Pernah? Pernah ditinggal? Kasihan dulu. Terus apalagi? Membandingkan diri dengan orang lain. Oh, kita lihat. Kenapa ya dia berpakaian seperti glamour sekali? Kenapa perhiasannya banyak sekali? Mobilnya bagus. Kenapa aku tidak bisa selalu membandingkan diri? Kapan aku seperti itu? Melihat teman-temannya, oh, dia pakai baju branded terus, barang-barang branded semua. Kapan aku punya? Gitu. Itu membuat gambar diri kita menjadi rusak. Kemudian apa lagi? Sulit menerima kasih dan pengampunan. Kita sudah bersalah nih, sudah berdosa, tapi kayaknya aku udah gak diampuni Tuhan ini. Aku udah berdosa, sangat berdosa. Ini dosaku udah gak terampuni lagi Tuhan gitu. Kemudian identitas yang didasarkan pada hal-hal duniawi, apa itu? Kalau tidak berjabatan, kalau tidak mempunyai harta yang banyak, kalau tidak berpenampilan yang keren, seakan-akan harga diri kita tuh turun gitu. Kemudian selalu menyalahkan diri, tidak bisa berdamai dengan masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Asik. Lanjut gak? Enggak ya? Oke. Jadi masa lalu, biarlah masa lalu gitu. Terus apa lagi? Enggan melayani dan berkarya. Menghindari pelayanan atau tanggung jawab karena merasa tidak bisa dan tidak layak. Hei, kamu nanti jadi singer ya? Oh tidak kah, suara saya jelek kah? Oh ya sudah, jadi guru sekolah minggu saja ya? Oh tidak kah, muka saya kriminal. Nanti anak-anak sekolah minggu lihat sapu muka, lari. Aduh, tidak bisa kah? Kalau gitu jadi aser saja. Aduh, saya jantungan ini kah kalau disalam berdebar-debar. Serba salah. Ada aja alasan untuk menghindari pelayanan. Seperti Yeremia ini, dia merasa kalau dia itu tidak layak. Gambar dirinya itu sudah rusak gitu. Dia bilang apa? Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Aku ini masih muda. Mana mungkin aku bisa jadi nabi? Berbicara di hadapan banyak orang, harus menegur raja, harus menegur rakyat. Oh tidak bisa, saya ditolak. Saya ini masih muda. Sama, kita juga semua anak-anak muda toh. Kita kadang suka berpikir seperti Yeremia gitu. Aku tidak bisa Tuhan, aku masih muda. Tuhan kasih tanggung jawab ini, oh tidak bisa. Masih terlalu muda. Bahkan aku tuh gak bisa berbicara Tuhan di hadapan orang gitu. Jadi saya ingat waktu saya dulu sebelum memberikan diri bersekolah di teologi, ketika Tuhan memanggil saya bilang aduh, bahkan untuk
berbicara, menyampaikan. Kalau di depan, kalau di orang Batak, ada orang Batak di sini? Horas. Ya, jadi orang Batak tuh kalau tahun baru pasti ada namanya Mandok Hata. Ya. Nah, setiap tahun baru kalau udah Mandok Hata, saya pasti pura-pura tidur. Biar nggak disuruh ngomong, karena untuk ngomong di depan keluarga aja kayak takut gitu. Apalagi untuk berbicara di hadapan jemaat seperti ini. Saya takut, oh Tuhan, tidak bisa, saya tidak mau menjadi hamba Tuhan. Saya ini terlalu muda gitu. Biarlah saya melalang buana gitu. Tapi Tuhan bilang tetap, enggak, saya pilih kamu. Justru Tuhan itu memakai orang-orang yang lemah. Justru Tuhan itu memakai orang-orang yang merasa kalau dirinya itu tidak bisa gitu ya. Karena Tuhan yang akan kasih potensi, amin. Amin. Jadi ketika bahkan saya masuk di teologi juga, semester 1, semester 2 teman-teman saya sudah khotbah di mana-mana. Saya sudah lihat di Instagram, aduh, postingannya khotbah gitu kan. Saya yang udah masuk teologi merasa, aduh saya malu sekali udah semester 1, semester 2 masuk teologi. Belum pernah khotbah, belum pernah sharing sekalipun. Bahkan di kampus itu saya jadi sekretaris senat organisasi. Untuk membacakan pengumuman aja, padahal pengumumannya dicatat. Pengumumannya itu dicatat, cuma baca saja. Tapi ketika di depan, ya shalom. Ada saksi, ada Irma dan Arga kayaknya pernah melihat saya membacakan pengumuman di depan saja. Setelah ibadah kan ada pengumuman gitu. Ketika saya mau membacakan pengumuman, ini gemetar begini. Serius, benar, gini. Tapi saya lihat semakin hari Tuhan semakin memberikan pengertian. Kamu itu akan saya pakai bukan karena kamu punya potensi, tapi karena saya yang memampukan kamu untuk hal itu. Dan lihatlah sekarang teman-teman, saya berdiri di hadapan teman-teman saat ini. Adakah saya bergemetar tadi? Ada? Tidak kan? Itu karena Tuhan yang mampukan. Amin? Amin. Saya yakin dan percaya juga bahwasanya teman-teman, jangan pernah takut, jangan pernah kurang percaya diri seperti Yeremia ini. Tuhan, terlalu muda. Terus Musa lagi, Tuhan tidak bisa, aku tidak layak. Abraham lagi, Tuhan, really you choose me? I'm gonna have son? Aku udah tua loh, gak mungkin gitu. Jadi dia gambar dirinya itu kalau bilang, wih, aku ini udah tua, udah gak layak lagi untuk punya anak. Tapi Tuhan tetap berkata kalau dia bakalan punya anak itu. Karena Tuhan sudah berjanji. Ketika Tuhan berjanji, penyertaan Tuhan juga akan tetap ada. Janji Tuhan tidak ada yang palsu. Janji Tuhan tidak pernah asal-asal janji seperti janjinya dia. Siapa itu? Teman-teman yang tahu. Mungkin kita juga gambar diri kita yang rusak juga itu boleh berpengaruh dari orang-orang sekitar kita di mana kita bertumbuh. Orang-orang yang lebih dekat dengan kita kan tentunya keluarga. Saya yakin dan percaya tidak semua teman-teman di sini punya background yang disayang keluarga. Saya yakin dan percaya teman-teman tidak semua yang punya background keluarganya yang sweet. Dan ketika kita lahir dari background keluarga yang broken home, pasti ada
ada akibatnya sehingga membuat gambar diri kita itu menjadi rusak. Sebenarnya saya malu mengatakan ini, tapi saya mau bersaksi kalau papa saya itu dulu pemabuk, perokok keras, penjudi. Kalau sudah pulang ke rumah tuh berantem, pegang-pegang pisau. Jadi kalau saya lihat di luar ini pegang-pegang pisau, saya sudah biasa. Di Sorong ini suka pedang-pedang toh, sudah biasa gitu. Pegang-pegang racun, pernah saya lihat orang tua saya begitu. Harusnya dengan background seperti itu, harusnya saya hari ini kasar. Harusnya saya hari ini pemberontak. Karena saya lihat di keluarga pemberontak. Iya kan? Harusnya. Karena kita tinggal di lingkungan pemberontak gitu. Tapi saya selalu Tuhan ingatkan, oh kamu itu segambar dan serupa dengan saya. Kamu jangan mengikuti orang tua, jangan mengikuti siapapun, kelakuan siapapun, karakter siapapun. Kamu cukup bercermin dengan firman Tuhan. Amin. Jangan bercermin sama orang lain. Jangan bercermin sama siapapun yang kamu percayai di dunia ini. Ya, maaf ya, mungkin teman-teman pernah dibully, dikatain jelek kah, dikatain gendut kah, wih kamu gendut sekali saya dulu sering dikatain gendut. Terus kamu itu rambutnya kenapa keriting kulit kenapa hitam. Pasti perkataan-perkataan itu menimbulkan pola pikir kita. Jadi di pola pikir kita tuh, oh ternyata aku gendut, ternyata aku jelek, muka tidak simetris. Kalau mau foto harus angle kanan atau harus angle kiri. Susah sekali. Jadi kalau saya ada foto flyer itu saja, karena menurut saya itu yang pas. Jadi teman-teman, ya, yang saya mau katakan kadang memang gambar diri kita itu bisa rusak dengan orang-orang sekitar kita. Makanya hati-hati, jangan sampai salah ngomong. Kadang kita ngomong bercanda aja, mentalnya bisa rusak loh. Iya kan? Padahal cuma bercanda aja. Ih, rambutmu keriting seperti Indomie. Gitu. Tapi sebenarnya teman-teman saya jujur ya, saya suka sekali dengan rambut orang-orang Papua. Tapi saya bayangkan saya berambut keriting gak cocok. Karena bentuk postur mukanya kan beda gitu ya. Jadi tapi kalau orang Papua dulu saya lihat cantik sekali gitu, manis gitu. Tepuk tangan untuk orang-orang Papua. Haleluya. Ada Nona Ambon di sini? Asik. Tidak ya? Udah mulai ada ngancang-ngancang gitu. Enggak ya? Oke. Kita ini anak-anak Tuhan. Jadi ada anak-anak Tuhan di sini. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jangan takut, teman-teman. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya bukan hanya orang-orang yang merasa ditolak atau merasa kurang itu yang mengalami gambar diri yang rusak. Terkadang kalau kita lihat orang secara kasat mata nih ya, sebenarnya dia itu hebat gitu ya. Sebenarnya dia itu apa aja yang dikerjakan berhasil, bisnisnya bagus. Semua yang dikerjakan bagus. Hartanya banyak. Belum tentu orang-orang yang seperti itu gambar dirinya bagus. Terkadang mereka juga punya kekosongan.
Jadi sebenarnya manusia itu supaya mereka merasa terisi, supaya mereka merasa komplit, manusia itu biasanya harus merasa dikenal dan diterima dulu. Merasa dikenal dan diterima. Harus famous gitu. Kalau tidak terkenal, harus melakukan segala sesuatu yang membuat dia terkenal. Bikin konten yang aneh-aneh gitu kan. Mandi lumpur, masih ada mandi lumpur hari ini? Enggak ada lagi? Aneh-aneh gitu, pokoknya bagaimana supaya saya dikenal, famous, supaya saya diterima. Kita melakukan apa saja supaya kita bisa diterima. Bahkan sampai kita nggak sadar kalau tindakan kita itu boleh mengecewakan orang lain, menyakiti orang lain, mengorbankan orang lain. Harus mau tampil sendiri gitu. Jangan menganggap, jangan katakan kalau teman-teman itu Kristen kalau belum punya gambar diri yang benar. Oh, dia sudah pakai kalung salib, anting salib, baju salib, depan belakang, tinggal disalib yang belum. Iya toh? Tapi karakternya tidak menggambarkan serupa dan segambar dengan Allah. Malah orang-orang bilang, Yudas Iskariot nih orang. Tidak ada gambar diri Tuhan Yesus, tidak ada karakter Tuhan Yesus. Karakter Tuhan Yesus seperti apa? Mengasihi. Yo, periksa lagi diri kita, apakah gambar diri kita sudah benar? Cek lagi masing-masing. Kita lihat dulu diri kita masing-masing. Oh, selama ini aku masih melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Aku merasa tidak layak, aku merasa berdosa, aku banyak menolak pelayanan. Itu semua kalau gambar kita rusak itu, gambar diri kita sudah hancur itu, seakan-akan penglihatan kita ini kabur gitu lah. Penglihatan kita ini dikaburkan gitu. Yang harusnya kita memandang kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita harusnya melihat kita diberkati Tuhan, tapi karena gambar dirinya sudah rusak, apapun yang Tuhan berikan kepada kita seakan-akan itu menjadi kesalahan gitu. Oh, ini bukan bagianku. Tuhan sudah kasih apa yang kita butuhkan. Tapi terkadang kita menganggap kalau